ya. Jadi kalau misalnya menjawabnya karena apa? Ya, jadi yang akan dijawab adalah multikulturalisme. Ya. B-nya demokrasi adalah penentu multikulturalisme, bukan demokrasi yang ditanya ya. C. Multikulturalisme menegaskan pentingnya keseragaman budaya. D. Multikulturalisme dapat mencegah sepenuhnya konflik yang mengancam demokrasi. E. Dalam demokrasi, hak-hak warga negara dibatasi oleh budaya. Yuk, siapa yang mau jawab dengan alasan tentu saja? Nggak ada yang jawab. Suara Umi, tapi tadi terdengar ya? Lagi mikir ya. Ya, silakan. Siapa yang mau menjawab? Sebut nama. Ya, siapa yang mau menjawab? Nomor 1, jawabannya apa? Oh, rupanya sudah ada yang menjawab via WAG. Baik, yang sudah menjawab via WA, Tria A, Satrio A, Salsa A, April A, Sendra A. Betul jawabannya ya, A. Ya. Jadi sesuai dengan pertanyaan, tentu saja yang dijawab multikulturalisme sangat penting bagi terwujudnya demokrasi karena multikulturalisme adalah landasan budaya yang terkait dengan pencapaian civility atau keadaban. Kok pada jawab di WA enggak? Wah, Umi menunggunya jawaban melalui Zoom, tidak tahunya dijawabnya di WA. Iyalah, lebih baik jadi bisa terekam siapa yang menjawab. Umi tidak perlu menulisnya. Tidak perlu menuliskan kembali siapa yang menjawab. Tinggal lihat saja nanti. Untuk nilai partisipasi bisa Umi lihat di WAG. Tinggal mengoreksi jawabannya. Semuanya menjawab A tanpa alasan. Ayo. Tadi sudah saya katakan kalau jawab A alasannya apa? Di WAG menjawab A tapi tidak dengan alasan. Ya. Kalau ujian UTS kemarin jawaban nomor 1A memang tidak perlu alasan. Ya. Tetapi karena kita bisa Zoom, kita bisa membahasnya. Adakah yang mau menjawab dengan alasan? Apakah Yolan misalnya sudah menjawab A di WAG, mau mengajukan alasanmu?
Ibu Adelia izin menjawab. Suara saya terdengar tidak? Oh, di sini yang nggak mendengar suara mereka, Epi. Ibu, Jadi mereka jadi jawabnya di sini di WA karena nggak ada suara. Tapi ini jawabannya katanya terdengar. Ibu Adelia izin menjawab. Ya, Adelia izin menjawab, Ibu. Adelia, iya Adelia silakan. Kenapa A? Karena multikulturalisme sangat penting bagi terwujudnya demokrasi, karena multikulturalisme adalah landasan budaya yang terkait dengan pencapaian civility. Baik, ada lagi kah? Aminatus ingin mencoba Dengan menjawab. kalimatmu sendiri sayang. Tadi Adelia menjawab dengan kalimat orang lain, bukan pemahamanmu sendiri. Iya, Ibu. Jawab dengan pemahamanmu gitu loh. Artinya dengan kalimatmu sendiri karena kamu paham. Ada yang mau menjawab dengan kalimat sendiri? Aminatus ingin mencoba menjawab, Bu. Ya, silakan Amina. Menurut saya, kenapa jawabannya A? Karena dengan demokrasi itu kan demokrasi itu artinya bisa apa ya? Semua pendapat bisa diterima. Nah, jadi kalau multikulturalisme itu kan berarti banyak budaya. Jadi dengan demokrasi itu berarti semua budaya itu bisa diterima pendapatnya, nggak cuma satu aja, gitu Bu. Ya, kalau kita dalam forum, ya forum rapat, demokrasi bukan berarti diterima semua pendapat lalu ditindaklanjuti ya. Ya, maksudnya bisa didengar. Iya. Semua pendapat bisa didengar, diterima, tetapi tindak lanjut belum tentu semuanya. Iya. Ya. Misalnya panitia dia harus menyeleksi dari semua pendapat itu, kalau mau suara terbanyak maka ditentukan yang pendapatnya di pendapat terbanyak gitu ya. Ya, bisa dipahami ya, demokrasi bukan berarti semua pendapat diterima lalu ditindaklanjuti. Di samping suara terbanyak bisa juga tergantung fasilitasnya ya, Nak? Iya, Ibu. Tergantung fasilitas, tergantung personnya, SDM-nya, apakah SDM-nya sesuai gitu. Jadi menerima lalu ditindaklanjuti dengan pertimbangan. Ya, kalau misalnya kamu jadi seorang pemimpin, punya 5 anak buah, semua pendapat diterima dan ditindaklanjuti, bagus. Tapi kan tidak semua pendapat ditunjang dengan sarana. Mungkin yang sesuai dengan sarana hanya pendapat A, atau sesuai kondisi alam. Ya, jadi paham ya, demokrasi yang dimaksud tidak selalu diterima dan ditindaklanjuti ya. Iya. Ya, contoh kita di negara Indonesia ada berbagai agama, semua diakui oleh pemerintah Indonesia. Tapi untuk situasi tertentu, ya tidak mungkin dalam hal peribadatan, misalnya yang beragama Islam ikut juga peribadatan yang beragama Hindu atau Buddha atau lainnya. Begitupun sebaliknya. Jadi lihat kasus ya, kasus per kasus, lihat masalahnya. Begitu ya, paham ya? Di Indonesia itu ada banyak sekali suku. Setiap suku bisa jadi mempunyai
banyak bahasa daerah ya. Nah, jadi tidak semuanya bisa digunakan untuk forum nasional. Contoh ya, contoh. Waktu 28 Oktober 1928 yang disepakati adalah bahasa Indonesia berdasarkan bahasa Melayu. Kenapa bahasa Melayu yang digunakan? Karena bahasa tersebut sudah puluhan tahun sebagai lingua franca, bahasa pergaulan dengan mempertimbangkan juga mudah dipelajari. Bahasa Melayu tidak mengenal kasta seperti atau tingkatan seperti bahasa Jawa. Begitukah yang dari Jawa ya? Iya, Umi. Bahasa Jawa kan ada mengenal tingkatan ya. Ada kromo, ada kromo inggil ya. Iya, Umi. Kalau bahasa daerah lain, misalnya bahasa Sunda bagaimana? Sepertinya ada juga, Umi, untuk yang bahasa Sunda. Bahasa Sunda ada mengenal tingkatan juga ya? Sepertinya iya, Umi. Kalau bahasa Batak bagaimana? Yang ada tidak yang dari Batak? Kalau yang dari Kalimantan ada mengenal bahasa daerah tingkatan tidak? Tidak ada yang dari Kalimantan, Umi. Oh, tidak ada. Yang dari Palu? Kemarin yang dari mana? Poso ya? Yang saya tanya masih di daerahnya. Tidak ada, Bu. Adanya yang dari mana? Yang agak jauhan selain Jakarta Selain Jakarta adanya dari mana? Tangerang. Yang jauh deh, yang di luar daerah deh. Kalau Rozan, asalnya dari mana Rozan? Aprilia semua sudah masuk? Mahasiswa sudah masuk? Hadir semua? 5 orang lagi, Umi. 5 orang lagi siapa? Sebutkan. Saya tulis. Rizky, Umi. Rizky. Lalu yang kedua? Raul. Raul. Ketiga? Yang ketiga, sebentar ya, Umi. Iya. Ada 5 ya. Sementara Agung. Ya? Agung. Agung, Umi. Oh, Agung. Ya. Fauzan, Umi. Bintang Fauzan ya? Iya. Terus yang kelima? Bintang Putra, Umi. Bintang Putra. Kalau ada kan ada Bintang Fauzan, ada Bintang Putra. Bintang Fauzan, Umi. Maaf, salah. Udah Umi coret. Maaf, Umi. Coret Umi checklist lagi. Mbak, tidak apa-apa. Ya, Umi. Terus
Ya, Ama, yang kelima siapa? Bintang Putra dan Bintang Fauzan Yang belum tidak ada, masuk. Umi. Iya, Umi, Bintang Putra sama Bintang Fauzan tidak ada, Umi. Bintang. Iya, Bintang Putra sama Be- Bintang Fauzan. Hadir, Bu. Tidak. Oh, ini baru join. Baru masuk Baru untuk masuk. Rifki dan Baru masuk, Bu. Bintang Putra dan Bintang Fauzan. Maaf, Umi. Saya, Bu, Bintang Putra hadir. Bintang Putra baru masuk, Ibu. Ini. Saya baru masuk, Bu, maaf. Dengarkan ya. Menyimak ya. Ya, Umi. Menyimak. Terus yang mau menjawab melalui Zoom atau WAG boleh dengarkan. Ya. Ini aplikasi bahasa Indonesia juga ke dalam mata kuliah agama. Nomor 2. Tadi sempat sudah saya singgung. Perbedaan suku bangsa di Indonesia tidak mengganggu kesinambungan dan keutuhan masyarakat sejauh telah terakomodasi dalam semangat A. Patriotisme, B. Etnosentrisme, C. Integralisme, D. Heroisme. Silakan boleh jawab ya. Jawabnya boleh di WA. Jadi biar tinggal saya pindah ke nilai. Boleh jawabnya di WAG boleh. Sudah? Bisa dipahami? Pertanyaan nomor 2, soal nomor 2. Bisa dipahami? Belum muncul nih di WAG yang menjawab nomor 2. Saya ulang ya. Ini sambil menguji latihan menyimak, soalnya nilai menyimaknya belum. Soal nomor 2. Perbedaan suku bangsa di Indonesia tidak mengganggu kesinambungan dan keutuhan masyarakat sejauh telah terakomodasi dalam semangat ... Nah, titik-titiknya pilih. A. Patriotisme, B. Etnosentrisme, C. Integralisme, D. Heroisme. Silakan boleh jawab. Hurufnya saja boleh di WAG ya. Baik, udah muncul Hilda nomor 1, number 1. Nimroh Wahid, ada yang integralisme. Oh iya, 2 integralisme. Bagus ya. Jadi walaupun berbagai suku kita sudah diintegrasi.
Ya, sudah disatukan oleh apa? Kita disatukan oleh apa? Kami bangsa Indonesia, kami pemuda Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Itu namanya yang mengintegrasikan, ya, menyatukan. Bagus. Tentu menjawabnya tidak karena teman menjawab C ya, karena kalian paham bahwa kita disatukan oleh satu bahasa Indonesia. Terbukti kemarin waktu tugas yang pertama ya, waktu tugas pertama tuliskan 4 fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Tuliskan 4 fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ya. Nah, jadi sebagai bahasa nasional kita disatukan dari berbagai suku dengan bahasa Indonesia. Terbukti kalian kumpul di ABKPMI dari berbagai suku. Maka kalian ketika berbicara bersama, apalagi resmi di kelas ada dosen, kalian menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Tidak boleh menggunakan bahasa daerah. Karena bahasa Indonesia juga menjadi bahasa pengantar di semua lembaga pendidikan. Walaupun ada di Semarang, walaupun ada di Tangerang, walaupun ada di Jawa Barat, ya, guru mengajar menggunakan bahasa Indonesia. Kalian pun walaupun ada 2 mahasiswa satu daerah, misalnya dari Lumajang, tidak boleh berdua. Ada teman yang lain menggunakan bahasa daerah Lumajang, ya, karena bisa membuat ketersinggungan, walaupun ada orang lain tidak tersinggung, tapi itu berarti su'ul adab, ya, bukan perilaku 2 mahasiswa yang berakhlak baik. Ya, sebaiknya menghindari ketersinggungan dan sebagainya. Ketika ada teman dari berbagai daerah, kalian menggunakan bahasa integratif. Ya. Bahasa integratifnya apa? Bahasa Indonesia. Baik, ya, bagus ya. Baik, saya bacakan lagi soal yang nomor 3. Faktor penyebab munculnya sikap primordialisme yaitu titik-titik. Alternatif jawabannya A. Sikap tertutup terhadap budaya asing karena rasa curiga. B. Letak daerah yang terisolasi sehingga tidak terpengaruh oleh budaya asing. C. Kesetiaan terhadap sesuatu yang dipunyai sejak lahir. D. Takut keseimbangan sistem masyarakatnya goyah. Saya ulangi, faktor penyebab munculnya sikap primordialisme yaitu A. Sikap tertutup terhadap budaya asing karena rasa curiga. B. Letak daerah yang terisolasi sehingga tidak terpengaruh oleh budaya asing. C. Kesetiaan terhadap sesuatu yang dipunyai sejak lahir. D. Takut keseimbangan sistem masyarakatnya goyah. Yang bisa menjawab A atau B atau C atau D tentu sudah paham konsep istilah primordialisme. Baik, silakan dijawab di WA-nya ya. Yang mau menjawab, yang tidak mau menjawab tidak apa-apa. Yang jelas bisa menambah nilai UTS kamu, atau jika nilai rata-rata tugasnya nilainya jelek.
Apa yang dimaksud dengan primordialisme? Yuk, siapa yang menjawab? Apa yang dimaksud dengan sikap primordialisme? Hilda izin menjawab, Umi. Silakan Hilda. Primordialisme adalah suatu perasaan-perasaan dimiliki oleh seseorang yang sangat menjunjung tinggi ikatan sosial yang berupa nilai-nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan yang bersumber dari etnik, ras, tradisi, dan kebudayaan yang dibawa sejak seorang individu baru dilahirkan. Iya. Terima kasih, Umi. Iya, itulah pengertian primordialisme. Jadi kalau rasa nasionalismenya rendah akan muncul hal seperti itu dan itu tidak baik ya untuk kita bangsa Indonesia yang sangat multi. Oh iya. Etnis itu ras ya, suku. Bagus. Ini spontan ya, bagus ya. Kalian memang waktu di SMA kan sudah dibekali baik pada mata pelajaran sejarah, pada mata pelajaran geografi, pada mata pelajaran sosiologi, ya. Kalian sudah diajarkan tentang multikulturalisme. Bahkan dasar-dasar multikulturalisme sudah diberikan sejak di TK. Ya, dengan gaya khas guru TK, ya, mengajarkan bagaimana kita harus menyapa dengan salam nasional, misalnya selamat pagi, bertemu dengan teman, bertemu dengan orang tua murid yang mengantar ya anaknya, sehingga semua merasa di sekolah itu ya satu kesatuan. Ya nanti yang di WAG kalau saya sudah pindahkan ke nilai, saya akan hapus kok. Jangan sampai seperti kemarin WA-nya susah dibuka, ternyata tahu-tahu semua data hilang ya. Baik. Ya stop ya, bisa bergantian. Sekarang soal berikutnya. Soal nomor 4. Ya, ini kita lebih membuka keluar. Sekarang kita punya wawasan tentang Persatuan Wartawan Indonesia. Begini soalnya. Anggota Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda. Mereka memiliki kesetiaan terhadap kelompok kesukuan masing-masing dan kesetiaan terhadap kelompok profesi, sehingga terjadi interseksi sosial berdasarkan A. Suku bangsa dan PWI, B. Keanggotaan dan kesetiaan, C. Pekerjaan dan pendidikan, D. Kesukuan dan profesi. Silakan, boleh nomor 4 menjawab. Saya lihat di grup. Mau cepat-cepat nih Saputri ya, jadi kesukaan. Dimaklum, Arab maklum. Ya, mau jawab tidak apa-apa. Umi paham kok, yang kamu maksud adalah kesukuan, bukan kesukaan.
Saya juga begitu kalau mengetik cepat-cepat ya, suka salah ketik. Dimaklumi, apalagi ini dengan tempo sesingkat-singkatnya. Tempo yang cepat. Kesukuan dan profesi. Nah, dengan begini saya tahu bahwa kalian paham. Ya, kalau hanya menjawab A, tidak apa-apa kalau waktu UTS ngopi jawaban teman juga saya nggak tahu kok, kan waktu itu saya katakan saya bisa dibohongi, tetapi ada malaikat Allah yang tidak, malaikat dan Allah yang tidak bisa dibohongi. Saya menilai apa yang tertulis gitu saja. Apa yang di hati bukan wewenang saya. Baik, berikutnya sekarang nomor 5. Yang belum sempat menjawab karena sudah harus menyimak pertanyaan berikutnya, manfaatkan kesempatan ya di WAG ya. Baik, nomor 5. Kesetiaan tradisional adalah sikap masyarakat yang memegang teguh kepada hal-hal yang dibawa sejak lahir dalam kelompoknya yang disebut, saya ulang, kesetiaan tradisional adalah sikap masyarakat yang memegang teguh kepada hal-hal yang dibawa sejak lahir dalam kelompoknya yang disebut A. Moralitas, B. Sufinisme, C. Primordialisme, D. Patriotisme. Silakan jawab. Misalnya kamu tulis misalnya kamu tulis A, moralitas sedikit ya, berikan alasan ya. Pasti alasannya berbeda-beda. Silakan mau jawab di WAG, misalnya kamu milih A, alasannya apa, walaupun hanya satu kalimat. Alasannya apa? Contoh nih, Maulita. Nazwa menjawab patriotisme. Alasannya apa? Gitu. Ya, jadi yang berikutnya Bahtiar dengan alasan ya. Imelia jawab dengan alasan. Ya, Saputri bagus. Bahtiar masih menjawab hanya D. Tanpa alasan. Sebaiknya menyertai dengan alasan ya. Saya jadi paham pola pikir kamu gitu. Pemahaman kamu. Sudah mulai muncul jawaban-jawaban dengan alasan karena kalian mahasiswa. Jadi logika berpikirnya, analognya dengan pengetahuan sebelumnya, bisa sudah menghubungkan. Dan bagi saya menilai kepedulian kamu terhadap masyarakat yang multikulturalisme, bisa sedikit saya pantau. Nadia karena cepat-cepat ya mengetiknya di situ masih disambung tuh. Nadia di situ harusnya dipisah. Kalau sudah terlatih walaupun pada mata kuliah apapun, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar semua lembaga, bahasa Indonesia sebagai ilmu atau alat untuk mempelajari ilmu lain itu sudah berlaku, Nak.
Hilda menjawab dibawa disambung, betul, karena di sana disebut sambung, betul, karena di sebagai awalan. Tetapi kalau jawaban Nadia tadi ditulis di situ disambung, kurang tepat. Karena dinya sebagai kata depan, dinya harus dipisah. Yuk, kita lanjut berpacu dengan waktu, bukan dengan melodi. Nomor berikutnya nomor 6 ya. Dengarkan saja, simak. Simak saja soalnya. Ya. Di antara satu sarana yang bisa mempersatukan berbagai suku bangsa di Indonesia, yang paling dominan, nah ini tingkat kesukarannya sangat mudah, yaitu A. Transportasi, B. Bahasa Indonesia, C. Pasar, D. Kesenian. Sekali lagi jawabnya tidak hanya huruf ya, tetapi dengan alasan. Di antara satu sarana yang bisa mempersatukan, sudah sering disinggung oleh Umi ya. Di antara satu sarana yang bisa mempersatukan berbagai suku bangsa di Indonesia yang paling dominan yaitu A. Transportasi, B. Bahasa Indonesia, C. Pasar, D. Kesenian. Silakan. Sudah mulai jawaban muncul dengan alasan B. Ya, dari ya semua sekarang sudah paham maunya saya. Ya. Kamu paham yang aku mau. Jadi tidak hanya jawaban huruf tetapi dengan alasan. Untuk bukti bahwa kamu paham. Tidak menjawab asal tembak. Ini termasuk soal yang mudah. Nah, kalau ada pilihan ganda 40, kalau ada pilihan ganda 25 soal, 25% mudah, 50% sedang, 25% sukar. Jadi banyakkan yang sedang. Kalau banyakkan yang sedang, kamu bisa jawab minimal nilai kamu sudah 50. Lalu yang mudah pasti kamu bisa jawab. Orang yang sedang saja bisa jawab. Minimal skor kamu bisa kamu peroleh 75. Mestinya begitu logikanya, normalnya. Ya. Ya, masih berbunculan jawaban dengan alasan. Iya. Wah, masih ada saja tuh yang muncul bahasa Indonesia. Karena cepat-cepat ya. Bahasa Indonesia B-nya Najwa. Ayo Najwa. Bahasa Indonesia B-nya kecil. I-nya Indonesia kecil, huruf kecil. Bukan huruf kapital. Najwa. Berikutnya nomor 7. Saya bacakan kembali soalnya ya. Satu di antara fungsi etnosentrisme pada suku bangsa yaitu untuk fungsi etnosentrisme pada suatu suku bangsa yaitu untuk A. Menggabungkan dua kebudayaan, B. Mempertahankan kebudayaan sendiri, C. Membentuk kebudayaan modern, D. Mempertahankan kebudayaan nasional. Masih nyambung tadi dengan soal yang nomor 2, nomor 1 ya, berkaitan ya. Silakan.
Apakah untuk menggabungkan dua kebudayaan, mempertahankan kebudayaan sendiri, membentuk kebudayaan modern, mempertahankan kebudayaan nasional. Wah, ini tidak mengecoh nih. Alternatif jawabannya sangat mengarah kepada jawaban yang paling tepat. Unsur mengecohnya sangat sedikit. Bagus. Hilda, Ajeng, Adelia, iya, etno. Nah, dia kecepatan ngetiknya jadi etnosentrisme sama dengan Umi. Arab maklum. Bukan Umi yang maklum ya, Arab maklum. Ya, bisa. Jadi alternatif sudah mengarah ya penjelasannya ya. Ya, memberi kesempatan kepada yang lain. Berikutnya akan saya bacakan soal nomor 8. Ya. Wah, mudah-mudahan nanti UASnya nilainya bagus-bagus ya. Sehingga nilainya semua di atas 90, maunya saya. Ya. Entah mau kalian bagaimana. Baik, berikutnya. Di antara satu contoh integrasi budaya yaitu di antara contoh integrasi budaya yaitu A. Tari sekapur siri, B. Keris pusaka, C. Tari Bali, D. Kebaya wanita. Wah, gampang banget nih soalnya. Masih menjawab nomor 7. Yang nomor 8, yuk. Soal nomor 8, contoh. Contoh budaya. Contoh integrasi budaya. Tari sekapur siri, keris pusaka, tari Bali, kebaya wanita. Ya. A. Tari sekapur siri, B. Keris pusaka, C. Tari Bali, D. Kebaya wanita. Loh, gampang sekali belum muncul jawaban nih. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo Hilda. Hilda jawabnya apa? Eka Nazwa. Loh.
Wah, ini saya katakan gampang, ternyata jawabannya variatif nih. Oh, Nadia nggak percaya diri, Nadia. Oh, alasannya Nadia yang berubah. Baik. Entah kalau anak laki-laki, mahasiswa yang laki-laki, Bahtiar mau jawabnya apa ya? Saya belum bisa menari tari Bali, paling ikut-ikutan sedikit. Ajeng jawabnya orang tidak ada Ejeng. Hanya sampai D optionnya. Optionnya hanya sampai D. Ayo, ayo. Aspek menyimaknya. Saya tidak punya keris. Tapi kebaya banyak. Teman saya yang dari Batak punya kebaya. Teman saya dari Jawa punya kebaya. Teman saya dari Padang punya kebaya juga. Baik, berlanjut. Mudah-mudahan sampai nomor 15 ya. Ini udah 97, baru nomor 9 latihan ya, latihan. Baik, akan saya bacakan nomor 9. Dengarkan. Masih berhubungan, tapi untuk memperjelas pemahaman kalian tidak apa-apa, mirip. Masyarakat Indonesia disebut juga sebagai etnik pluralistik. Hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang A. Kuatnya persatuan suku-suku bangsa. B. Kepercayaan dan agama bervariasi. C. Terdiri dari berbagai ras. D. Terdiri dari berbagai suku bangsa. Silakan. Ini nanti akan tergali. Patriotisme nih yang mendasari kalian bisa menjawab A atau B atau C atau D dengan alasan. Oh, belum muncul jawaban nomor 9, masih mikir. Baik. Yolan ketinggalan, Yolan. Udah ke nomor 9. Udah jawaban nomor 9 ini. Tidak apa-apa, tetap akan dapat skor. Izin Umi. Maaf Umi. Ya?
izin diulang lagi pilihan gandanya Umi. Oh gitu. Baik. Masyarakat Indonesia disebut juga sebagai etnik pluralistik. Nah, tadi udah ada yang paham ketika menjawab hampir sama soal dengan alasan. Baik, masyarakat Indonesia disebut juga sebagai etnik pluralistik. Hal ini disebabkan masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang titik-titik. A. Kuatnya persatuan suku-suku bangsa. B. Kepercayaan dan agama bervariasi. C. Terdiri dari berbagai ras. D. Terdiri dari berbagai suku bangsa. Dah, jelas. Terima kasih Umi. Iya, Hilda. Udah bisa menjawab itu. Oh, betul. Cakep. Bagus. Satu jawaban dengan alasan yang berbeda-beda dengan argumentasi masing-masing. Umi suka membacanya. Ini benar-benar berdasarkan pemahaman, walaupun ya ada yang dengan alasan panjang, sedang, pendek. Yang penting paham yang dimaksud. Baik, berikutnya nomor 10. Stop ya, disimak ya. Masih ada kesempatan yang belum ada kesempatan di nomor 9 ke nomor 10 begitu. Yuk, simak ya. Soal nomor 10. Kemajemukan masyarakat Indonesia adalah potensi yang dapat memperkaya budaya nasional, tetapi juga bisa mengancam persatuan nasional karena, ulang pernyataan soalnya, kemajemukan masyarakat Indonesia adalah potensi yang dapat memperkaya budaya nasional, tetapi juga bisa mengancam persatuan nasional karena titik-titik. Dengarkan optionnya. Option A, wilayah Indonesia yang terdiri dari banyak pulau. B, semua penduduk mempunyai kedudukan sama di mata hukum. C, perbedaan etnis tidak membuat kedudukan warga negara berbeda. D, masyarakat majemuk terdiri dari berbagai kelompok kultural. Yo, pengecohnya lumayan nih. Nomor 10 sudah mulai dijawab oleh Syafutri dengan alasan yang luar biasa. Disusul oleh Imelia.
disusul oleh Nadia. Herda menjawab sama dengan alasan sangat singkat tetapi logis. Nah, ini sesuai dengan pemahaman ya, bukan copy paste ya. Karena dari susunan kalimatmu saya bisa tahu mana yang copy paste, mana yang disusun dengan kalimat sendiri sesuai dengan pemahamannya. Ternyata kebanyakan pemahamannya benar walaupun dengan redaksi yang berbeda. Kita masih punya kesempatan ya. Saya target 15 nomor kita mendalami mengenai multikulturalisme. Karena yang lalu tentang pluralisme harus dipahami, pluralisme dan multikulturalisme. Baik, nomor 11. Pernyataan soal akan saya bacakan. Disimak dengan baik. Siapa cepat ada kesempatan untuk menjawab. Akan saya bacakan soal nomor 11. Terjadinya kemajemukan masyarakat di Indonesia bisa menyebabkan konflik. Pernah ya kita bahas di Zoom. Terjadinya kemajemukan masyarakat di Indonesia bisa menyebabkan konflik jika A. Para pemimpin kurang responsif dan komodatif. B. Lemahnya semangat kebangsaan tiap anggota masyarakat. C. Banyak pengangguran dan pendapatan per kapita rendah. D. Banyak tergantung kepada kemampuan negara lain. Yo, kok hampir semua benar ya? Bisa menyebabkan konflik ya, hampir semuanya. Tetapi, lihat pernyataan soalnya. Terjadinya kemajemukan masyarakat di Indonesia. Nah, itu kata kuncinya ya. Untuk menyesuaikan dengan option atau alternatif jawaban yang paling tepat. Ingat, paling tepat di antara yang tepat ini. Jawaban dimulai oleh Kesha. Kesha menjawab dengan alasan, wah, udah muncul 2 jawaban nih, bagus nih. Berarti soal ini alternatifnya sangat mengecoh. Tadi sempat satu soal
Ada 4 variasi jawaban. A dijawab, B dijawab, C ada yang jawab, D ada yang jawab. Luar biasa nih anak-anak Umi nih. Hebat. Nasionalismenya tinggi. Memang mahasiswa pilihan. Amin. Menuju ke nomor 12. Dengarkan ya. Di antara satu fungsi suku bangsa, di antara satu fungsi suku bangsa yang beraneka ragam dalam pembentukan budaya nasional yaitu, perhatikan baik-baik, saya ulangi pernyataannya. Di antara satu fungsi suku bangsa yang beraneka ragam dalam pembentukan budaya nasional yaitu A. Menolak tiap unsur kebudayaan lain. B. Untuk mengolah kebudayaan lain yang sesuai dengan kepribadian bangsa. C. Mengubah total kebudayaan yang ada dengan kebudayaan yang baru. C. Dapat memperkaya kehidupan bangsa, suku, dapat memperkaya kehidupan bangsa. Wah, gampang nih. Ya, rendah mengecohnya nih. Tingkat mengecohnya rendah. Kalau ada jawaban variatif, lah kebangetan deh. Dimulai oleh Hilda, Imelia, Senada, Saputri, Kaisa, Senada. Wah, yang lain ini tidur ya, yang lainnya. Kok itu saja yang menjawab cepat? Awas loh, ini nilai partisipasif. Kalau yang lain tidak mengambil kesempatan dengan cepat, dengan baik, rugi. Baik. Yang
Yang lain cepat ya, ambil kesempatan ya. Jangan nama yang sama muncul terus, rugi loh kalian yang tidur, yang diam saja. Kita kesempatan tinggal 2 nomor lagi. Sekarang nomor 13. Akan saya bacakan. Soal nomor 13. Ada kekuatan ya kalau kita membahas dengan metode pemecahan soal pilihan ganda. Berikutnya dengarkan soal nomor 13. Suku Jawa. Suku Jawa dan Sunda mendiami di pulau yang tidak berbeda. Akan tetapi ada perbedaan yang mendasar dalam hal titik-titik. A. Corak adat istiadatnya. B. Sistem kekerabatannya. C. Keturunan dan rasnya. D. Sistem pelapisan masyarakatnya. Baik, kita lihat muncul. Masya Allah, tabarakallah. Benar-benar ini cinta bangsa nih, anak Indonesia yang pantas dibanggakan. Ya, 2 nomor lagi. Yang belum ambil kesempatan, ambil kesempatan. Akan saya bacakan soal nomor 14. Sudah saya siapkan soal sampai 50, tetapi dengan waktu yang terbatas, hanya bisa sampai nomor 15. Kita tinggal punya waktu 12 menit lagi. Soal nomor Hilda, soal nomor 14 ya sekarang. Tidak di Iya, Umi. Iya, Umi. nomor 14 ya. Iya, Baik. Umi. Contoh sikap primordialisme, lagi-lagi primordialisme ya. Contoh sikap primordialisme yang muncul pada masyarakat Indonesia yaitu A. Keanggotaan rukun tetangga atas dasar rumah yang berdekatan. B. Keanggotaan perkumpulan atau paguyuban atas dasar asal daerah. C. Pembentukan badan usaha atau koperasi atas dasar kepentingan bersama. D. Pembentukan kelompok pencinta alam atas dasar hobi dan minat. Wah, daya kecohnya rendah sekali nih. Pasti semuanya menjawab yang sama. Kita lihat, saya buka. Lihat jawaban di grup.
Bagus, memahami primordialisme. Ya, walaupun itu merupakan hambatan, tetapi masih banyak muncul ini sikap primordialisme. Ya, bisa jadi kadang-kadang kita sendiri melakukannya, tapi harus kita singkirkan, hilangkan sedikit demi sedikit, terutama lingkungan sekitar kita. Bagus. Agung masih menjawab nomor sebelumnya, baru muncul ya, Gung? Tidak apa-apa, setiap jerih payah saya hargai. Dea muncul menjawab, ya. Eka. Loh. Teresia baru muncul ini. Lebih baik baru muncul daripada pasif sama sekali. Tidak sekalipun berpartisipasi. Wah, bagus sih yang banyak aktif. Tetapi kesempatan atau peluang itu memang siapa cepat dia dapat. Tidak semua dengan cepat memanfaatkan kesempatan. Baik, Satrio. Bintang Fauzan baru muncul. Ya, tadi sudah sebentar, sudah 1 jam belum muncul, sekarang muncul Fauzan. Alhamdulillah panjang umur Fauzan. Jadi bintang Fauzan sudah muncul. Ada bintang Fauzan Akbar. Fauzan Sentosa Akbar besar. Si bintang yang membawa kesentosaan yang besar, amin. Belum muncul nih bintang Fauzannya ya. Rozan belum muncul. Apri, Rozan hadir tidak? Tadi Ya, tidak dilaporkan yang tidak hadir Rizka dengan Raul. Agung udah muncul. Bintang Fauzan sudah muncul. Walaupun telat, ketiduran mungkin. hadir kok Umi. Ada Siapa? di Rozan. Rozan ada hadir. Maaf Iya. Umi, tadi dia izin lagi di jalan katanya. Nah, iya lagi izin tapi Umi. Iya, belum muncul 1 kali pun ya. Rozan menjawab ya. Ayo, ya, siapa yang sekalipun belum menjawab? Saya scroll ya. Saya scroll ternyata nama Rozan belum muncul tuh. Belum ada. Ayo, yang belum muncul namanya. Masih kesempatan ada. Nomor 15, kesempatan terakhir. Baik, akan saya bacakan soal terakhir. Nomor 15. Kita berpacu dengan waktu, bukan berpacu dengan melodi. Ya, terakhir. Dalam masyarakat yang multikultural atau plural, ada kelompok suku bangsa Jawa, Batak, Sunda, dan sebagainya. Penggolongan masyarakat selalu menggunakan dasar pada ciri-ciri titik. Optionnya A, kelas sosial, B, kekuasaan, C, kekayaan, D, kebudayaan.
Saya ulangi. Dalam masyarakat yang multikultural atau plural, ada kelompok suku bangsa Jawa, Batak, Sunda, dan sebagainya. Penggolongan masyarakat, nah ini mengarah ke soal penggolongan masyarakat selalu menggunakan dasar pada ciri-ciri. Option alternatif jawaban A, kelas sosial, B, kekuasaan, C, kekayaan, D, kebudayaan. Silakan, kesempatan terakhir. Siapa yang mau memanfaatkan? Ini naik Gojek ke sono 15. Bolak-balik 30. 20 kurang. Ada punya 10.000 enggak? Dari Bank DKI ini langsung ke itu, ke pasar kaget beli 2 buat parcel mungkin Ibu Tuti Dinda. Belum ditutup. Lagi bermunculan jawaban. Biarin aja dulu. Biar puas juga. Ya, Cek, apa kabar, Cek? Tadi mana ya itu? Oh, ini dia. Mana ya tadi ya? Apa tuh? Lah, Umi taruh di mana ya?
Yang tadi Umi pakai. Bagi itu dong, bagi enakan yang kain ah. Naskah mau ke Bank DKI. Ini mau diantar Abi atau minat butik aja? Ini kurang uangnya buat naik butik. Akhirnya sudah tepuk tangan, kok nanti jawab tapi di sini sama. Wah, katanya kurang dibeli jauh-jauh datang belakangan juga sudah biasa, saya belum pernah dikasih. Iya, saya dekat tapi walaupun nggak awal banget, ketahuan. Maaf ya, sekarang jawab soal juga hadiah cuma sekedar piring bisa beli, cuman kan memang ada kebanggaan tersendiri. Ayo, siapa yang mau dapat hadiah? Cepat. Terus, yo, jadi berapa? Ada 11, oh 11, yang belum dapat hadiah, oke udah. Besok 5 sekarang untuk hadiah dengan saudara saya. Alhamdulillah, Allah kasih, pada ngikut. Suara aku kalau itu pulang saya belum bisa mimpi. Kemarin ada begini saya bingung ya. Kalau ini kan bingung tapi nggak bisa datang kalau pagi dia ngawasin anak nih belajar gitu. Ya baik, cukup ya. Lewat 2 menit kita tutup pertemuan hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, aku pipis dulu nih di atas. Abi ngomong pipis nih jadi kepengen juga.